Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan kami tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Bersertalah dengan kami di dalam ibadah ini dari senantiasa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur, yaitu dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan Mazmur kita pada sore hari ini. Kita sambung dengan pujian dari Gita Bakti 33 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari.
Terima kasih ya Allah ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab pada sore hari ini yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, "Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau akan memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaka. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Dan kita tetap mengucap syukur juga bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan di dalam tubuh jasmani kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah bergulat dalam berbagai ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita. Bacaan kita sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nehemia hidup dalam masa pembuangan Israel, dan kemudian Nehemia memimpin bangsa Israel untuk membangun kehidupan mereka setelah pulang dari pembuangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dalam perjalanan kalau kita lihat peta di Alkitab, Mesir dan Kanaan itu jaraknya tidak begitu jauh. Tapi mengapa bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan selama 40 tahun? Itu karena ketegaran bangsa Israel yang selalu memberontak di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan menuju ke Surabaya misalnya, kira-kira dari Lawang ke Surabaya itu bisa kita tempuh selama 2 jam, ya kurang lebih. Tetapi kenapa ya kalau kita mau ke Surabaya, kadang-kadang kita ini melalui jalan yang bukan ditunjukkan oleh Tuhan. Ya sebenarnya kan jalan itu kalau lurus saja. Tapi kita seringkali ya, kalau kita mengadakan perjalanan ke Surabaya itu belok ke sana atau melalui di Blitar dulu, putar-putar, sehingga kadang-kadang sampai 4 jam baru kita tiba di Surabaya. Itulah sejarah perjalanan bangsa Israel
di dalam menjalani perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Kalau tadi sudah saya katakan, tidak ada manusia yang tidak bergulat dengan ujian ataupun pencobaan. Namun Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita membaca dari kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita melihat pembacaan kita pada sore hari ini, bangsa Israel di dalam menjalani perjalanan untuk menuju tanah perjanjian. Sebenarnya hanya dekat, tapi kenapa bangsa Israel hidup di dalam padang gurun selama 40 tahun? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, padang gurun adalah suatu tempat yang mustahil kalau ditempati oleh manusia selama 40 tahun. Dan bangsa Israel hidup di padang gurun itu selama 40 tahun. Tetapi kenapa mereka di dalam kehidupan di padang gurun mereka tidak mengalami sesuatu? Tuhan selalu memberkati. Kalau kita lihat mustahil ya, bangsa Israel hidup di padang gurun ya. Padang gurun itu tidak ada pohon, tidak ada air, dan padang gurun itu mungkin panas ya. Tetapi Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat yang ke-20 mengatakan, dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Roh Tuhan diberikan kepada umat Israel untuk mengajarkan kepada mereka sehingga mereka menjalani kehidupannya taat dan setia kepada Allah. Dan bagian yang berikutnya, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan kepada umat Israel untuk mengajar tentang kebaikan. Demikian juga Tuhan memberikan mana, di mana mana ini merupakan kekuatan di dalam kebutuhan kehidupan jasmani kita. Mana merupakan berkat Tuhan yang selalu kita nikmati dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera, tidak pernah kita merasa lapar dan dahaga. Tapi mana ini juga menggambarkan akan ketamaan bangsa Israel, ketamakan bagi manusia. Di mana-mana ini tidak boleh lebih dari satu untuk mengambil buat kehidupan berkat bagi jasmani. Namun kadang kita ini ada orang yang, aku ambil 2 aja, biar ini untuk besok, biar ini untuk malam. Tetapi apa yang terjadi? Mana itu akan membusuk, tidak bisa dimakan dan tidak bisa dinikmati. Kalaupun itu dinikmati, tentunya badan kita tidak akan sehat. Nah, itu yang menggambarkan bahwa mana itu kalau kita tamak di dalam berkat-berkat Tuhan, Tuhan pun tidak akan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya, apa sih beda sifat kita dengan sifat Allah? Apa beda sifat kita dengan sifat Allah? Mungkin Bapak Ibu tahu,
Apa sih bedanya? Apa beda? Dan perbedaan di sini ialah kalau manusia itu lambat mengampuni dan cepat marah. Itulah sifat manusia yang cenderung selalu berbuat dosa di dalam kehidupannya. Tetapi kalau sifat Allah itu adalah sebaliknya dari sifat manusia. Sifat Allah kita adalah lambat untuk marah dan cepat mengampuni segala kesalahan kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya patut bersyukur jika Allah tidak serupa dengan sifat kita. Allah itu adalah setia. Allah itu adalah pengasih di dalam kehidupan setiap manusia. Ayatnya yang ke-21 di sana mengatakan, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Allah tetap menyertai bagi umatnya, walaupun dia berada di dalam padang gurun. Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Itu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Bacaan kita sore hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku, tutur kata kita yang kurang berkenan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan, kadang itu sering kita lakukan. Namun di sini Tuhan, walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, tetap mengasihi kita, tetap menuntun kita, tetap mengampuni kita. Sehingga di dalamnya kita boleh bersyukur. Namun di dalam renungan pada sore hari ini, sekalipun kita memberontak, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Padang gurun menggambarkan kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Kalau kita tidak bersandar dan berharap kepada Tuhan, mustahil kita akan bisa menjalani ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita bersyukur, dunia ini merupakan padang gurun di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalamnya kadang kita merasa bersungut-sungut, merasa tidak bersyukur karena pergumulan yang sering kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan agar kita tetap berkenan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita mensyukuri bahwa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita tetap akan menyertai kita. Sehingga di dalamnya kita menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengajak kita. Bacaan dari ayat 20 sampai 21. Betapa baiknya Tuhan, sekalipun umat telah memberontak terhadapnya, Ia tetap setia dan memperhatikan kita sebagai umat kesayangannya. Ia tidak pernah meninggalkan kita.
Sehingga di dalamnya walaupun kita berada di padang gurun yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, kita tetap akan dikuatkan. Sehingga kesetiaan kita untuk selama-lamanya bagi Tuhan. Di dalam kesetiaan Tuhan, dalam pengasihan Tuhan, dalam menyertai kehidupan kita, terbukti tiang awan dan tiang api tidak pernah beranjak dari mereka. Tuhan terus hadir dengan hidup di tengah hidup umatnya. Hal yang sama dialami oleh orang percaya, termasuk kita sekalian. Dan Ia tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat miliknya yang dikasihi. Betapa mulianya kasih setia Tuhan. Pengasihannya tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pun juga mengadakan perjalanan menuju ke tanah perjanjian Allah. Kasih setia Tuhan tetap akan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 69 baitnya yang pertama. Jemaat, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang ada di dalam surga, segala puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, di mana firman-Mu yang sudah Kau taburkan dalam kehidupan dan hati kami. Terima kasih Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami. Walaupun kami sering mendukakan hati Tuhan, walaupun kami sering tidak setia, sering tidak mengasihi Tuhan, namun firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami tetap menerima kasih setia Tuhan, walaupun kami sering mendukakan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berada di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Allah, ya Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur bahwa Engkau masih mau mendengar doa-doa kami pada sore hari ini. Kiranya sendengkan telinga Tuhan bagi doa kami, sehingga doa kami boleh Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap keluarga, di mana mereka bergulat
di dalam pencobaan kehidupan ujian yang asal daripadamu. Namun Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan. Di dalam setiap pergumulan mereka yang mereka hadapi, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap keluarga di dalam pergumulan permasalahan mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga menjadi kepala kehidupan mereka, sehingga hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dengan pelayanannya, dengan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus di muka bumi ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Melalui gereja-gereja Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu ini, berikan mereka kuasa, hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh membawa banyak jiwa datang bertobat kepada-Mu. Biarlah Tuhan, termasuk dalam pelayanan ibadah di gereja maupun secara online dan di rumah, Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam pembaringan setiap umat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mereka sangat membutuhkan kesembuhan jamahan tangan Tuhan. Olehnya Bapa, berkati mereka. Kami tidak sebutkan satu persatu, namun Tuhan lebih mengenal penderitaan mereka. Berkati keluarga yang boleh merawatnya, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan dana yang diperlukan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagi orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus corona, Tuhan kami juga mohon kepada-Mu, berkati keluarga ini. Sehingga di dalamnya Tuhan, walaupun mereka terkena dampak dari virus corona ini, mereka tetap Engkau berkati. Seperti Tuhan memberkati bagi umat-Mu, bangsa Israel di padang gurun. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Olehnya Bapa, kami menyerahkan bagi mereka yang terkena dampak ekonomi akibat adanya virus corona hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah ya Bapa, di dalam surga orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam penanganan virus corona, Tuhan kami juga mempertaruhkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan, lindungi mereka dari virus-virus yang sampai saat ini masih ada. Kiranya Engkau memberkati para medis yang ada, sehingga di dalamnya virus corona ini boleh ditangani dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Allah ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Juga kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati para pemimpin dari tingkat atas sampai tingkat daerah-daerah. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang senantiasa mengandalkan dan takut akan Tuhan, sehingga sebagai pemimpin mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Olehnya ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, semua rakyat Indonesia. Tuhan kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Allah ya Bapa, inilah syafaat kami. Mungkin ada yang belum kami sampaikan, Tuhan Engkau lebih tahu kedalaman hati kami. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong Tuhan ampuni kami. Karena semua ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79, bait pertama dan bait yang kedua. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
saat teduh dan salam persekutuan.